154, kembali lagi di Podcast Cempaka, podcast persembahan KPPN Amlapura untuk Anda. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai reformulasi IPA sesuai dengan Perjanjian Perbendaharaan nomor 5 tahun 2024. Di sini saya Emil yang akan memandu episode podcast kali ini. Nah, di episode kali ini tentu saja kita tidak sendiri teman-teman. Kita akan ditemani dengan narasumber-narasumber kita yang tentunya sudah sangat berbakat dan handal dalam bidang per-IPA-an. Siapa dia? Nah, kita kenalkan dulu ya. Oke, selamat datang Bu Puji, Kepala Seksi PDMS KPPN Amlapura. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Emil. Iya. Oke, yang kedua tentunya Bu Puji nggak sendirian ya Bu ya. Nah, Bu Puji ditemani oleh Mas Fahmi Nurul Islam Kosasi. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Mas Fahmi ini merupakan pejabat fungsional di KPPN Amlapura sekaligus juga CSO yang ada di KPPN Amlapura. Nah, kayaknya penonton ini udah nggak sabar untuk menantikan apa sih yang akan kita bicarakan hari ini. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pembahasan kita yang pertama. Langsung saja ya kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih Bu sebenarnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran buat Satker itu? Oh iya, makasih Mbak Emil. IPA atau indikator kinerja pelaksanaan anggaran itu merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran baik KL maupun Satker. Nah, terdapat 8 indikator itu yang digunakan sebagai alat ukur dan alat untuk memastikan bahwa eksekusi pelaksanaan anggaran atas belanja negara KL dan Satker itu memenuhi kaidah value for money. Oke, mungkin dari Mas Fahmi, seperti apa Mas memandang IPA ini? Kalau dari saya sama ya sama Puji, itu emang tujuan dari IPA itu sendiri. Nah, tambahannya saya bahwa IPA ini bisa kita lihat secara periodik, baik secara bulanan ataupun triwulanan, semesteran sampai tahunan. Jadi ketika nanti pimpinan lembaga pengen melihat kira-kira KL kita ini sudah kerja sudah sampai mana, mungkin bisa dilihat dari IPA-nya itu sendiri. Misalkan penyerapan di semester 1 sudah sampai mana dan sebagainya. Jadi IPA ini sangat begitu penting untuk kementerian lembaga, khususnya untuk dalam mengelola anggarannya. Jadi seperti itu ya teman-teman 154. Mungkin nambahin Mbak Emil. Oke, boleh. Saat ini IPA itu juga digunakan sebagai salah satu unsur penilaian dalam reformasi birokrasi oleh Menpan RP. Lumayan prestis juga ternyata teman-teman IPA kita ini. Oke, lanjut aja ya kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kan tadi kita udah menyebutkan sebenarnya Per 5 ini adalah bentuk dari reformulasi penilaian IPA di tahun 2024. Nah, perbedaannya itu apa sih Bu di antara penilaian IPA di tahun-tahun sebelumnya dengan yang ada di tahun 2024 ini? Baik, ada beberapa penyempurnaan IPA tahun 2024 ini dibanding dengan IPA tahun 2022. Kan terakhir Per 5 2022 ya. Nah, dari 8 indikator itu ada 6 perubahan yang lumayan signifikan ya. Yang pertama terkait revisi DIPA. Nah, kalau revisi DIPA dulu yang di Per 5 tahun 2022 itu penilaiannya kan per triwulan. Nah, sekarang penilaiannya itu per semester. Untuk mendapat nilai 100 itu maksimal ada 2 revisi dalam pagu anggaran tetap. Tetapi kalau lebih dari 2 maka nilainya 50. Sedangkan kalau dia hanya 1 berarti kan perencanaannya bagus nih. Kalau semakin sedikit revisi perencanaannya berarti semakin bagus. Nah, itu dikasih reward nilainya 110. Itu revisi untuk indikator revisi DIPA. Kemudian yang kedua indikator deviasi halaman 3 DIPA. Nah, untuk deviasi halaman 3 DIPA ada perubahan formula, dimana kalau dulu kan deviasinya merupakan rata-rata dari deviasi per jenis belanja.
Nah, sekarang itu memperhatikan proporsi pagu per jenis belanjanya. Jadi semakin besar proporsi pagunya, maka dia punya kontribusi yang lebih besar terhadap deviasi halaman 3 DIPA. Sedangkan kalau proporsi pagunya lebih sedikit, berarti dia kontribusi terhadap deviasi halaman 3 DIPA-nya juga sedikit. Ini untuk lebih menambah keadilan antar jenis belanja gitu Mbak Emil. Terus yang ketiga, indikator belanja kontraktual. Untuk indikator belanja kontraktual ini juga ada perubahan. Kalau dulu ada penilaian ada 3 komponen. Kalau dulu ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu itu saat ini sudah tidak dinilai lagi. Tetapi Satker dan KL tetap wajib menyampaikan data kontrak ke KPPN itu paling lama 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani sesuai dengan PMK 62 tahun 2023. Nah, yang komponen selanjutnya yaitu akselerasi belanja modal, kemudian kontrak dini atau kontrak pradipa, yaitu kontrak yang ditandatangan pada setelah DIPA diterima namun sebelum tahun anggaran berjalan, yaitu di bulan Desember dan didaftarkan di awal Januari, 5 hari pertama di bulan Januari 2024 itu penilaiannya mendapat nilai 120. Nah, ada satu indikator tambahan yaitu distribusi kontrak sampai dengan triwulan 2. Jadi seluruh kontrak dalam 1 tahun nanti dibandingkan antara jumlah kontrak yang didaftarkan pada triwulan sampai dengan triwulan 2 dibagi dengan keseluruhan kontrak. Jadi ini untuk mendorong agar kontrak itu segera didaftarkan dan segera diselesaikan, tidak menunggu mendekati akhir tahun, seperti itu Mbak Emil. Jadi semakin banyak kontrak yang didaftarkan sampai dengan triwulan 2, maka nilainya akan lebih bagus daripada ada kontrak yang didaftarkan di triwulan 3 atau triwulan 4, karena itu nanti akan menjadi pembagi. Oh, seperti itu. Jadi sangat berbeda ya Bu ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Satu indikator yang berbeda, satu komponen yang berbeda. Kemudian satu lagi indikator penyerapan anggaran. Ini juga sama seperti tadi deviasi halaman 3 DIPA. Kalau dulu ini sama dengan tadi indikator halaman 3 DIPA, dia memperhatikan proporsi pagu per jenis belanja. Jadi kalau yang tahun 2022 formula IPA untuk penyerapan itu kan berdasarkan target per jenis belanja, kemudian digabungkan totalnya dan bisa saling substitusi. Jadi kalau misalnya penyerapan di belanja 51 kurang, bisa ditutup dari belanja 52 atau 53 atau 57. Tetapi yang sekarang itu lebih strict lagi. Jadi semakin besar deviasi dari jenis belanja yang punya proporsi lebih besar, itu deviasinya nanti akan besar juga. Jadi dia dihitungnya per jenis belanja berdasarkan proporsi pagunya masing-masing. Ini menjadi tantangan yang lumayan berat bagi Satker dan juga bagi KPPN. Bagi KPPN selaku pembina Satker untuk meningkatkan ketaatan Satker dalam merealisasikan anggarannya sesuai dengan proporsi pagu per jenis belanja. Nah, kan tadi ada 8 indikator Mbak Emil. Saya nanti akan membagi, saya 4, Mas Fahmi 4. Oke. Bagi-bagi tugas. Siap. Oke, nah kalau itu tadi kan 4 perbedaan yang ada di IPA 2024 dengan IPA tahun sebelumnya dari Bu Puji. Ada 4 indikator ya tadi Bu. Nah, kan ada 4 lagi nih. Saya pengen tahu nih dari Mas Fahmi, gimana Mas? Oke, nah dari tadi yang Ibu Puji telah sampaikan, revisi DIPA, deviasi halaman 3 DIPA, belanja kontraktual sama penyerapan. Nah, jadi ada indikator yang selanjutnya itu terkait penyelesaian tagihan. Ini penyelesaian tagihan, ini satu-satunya indikator, salah satu indikator yang tidak ada perubahan penilaian, yakni dihitungnya itu dari terkait penyelesaian tagihan, yaitu dari tanggal BAST sampai SPM itu dikonversi oleh KPPN. Nah, ini
ini yang perhitungannya itu terkait 17 hari kerja. Jadi tidak ada perbedaan antara yang per 5 2024 dengan per 5 2022. Nah, yang ada perubahan itu yang terkait pengelolaan UP dan TUP. Tapi ini juga perubahannya itu tidak banyak, lebih ke memberikan reward ya, memberikan reward. Nah, rewardnya di mana? Jadi untuk 2024 ini selain diperhitungkan UP tunai, ada diperhitungkan juga terkait pengelolaan UP dan TUP KKP. Yang mana untuk pengelolaan UP dan TUP KKP itu diberikan bobot sekitar 10%. Yang dimana misalkan nanti Satker merealisasikan UP KKP-nya itu tiap triwulan ada targetnya. Triwulan 1 1%, triwulan 2 5%, triwulan 3 9%, dan triwulan 4 12,5%. Nah, jika tiap triwulan mencapai target, itu diberikan nilai untuk UP KKP-nya 110. Nah, kalau misalkan tidak mencapai target, itu tetap diberikan nilainya adalah 100. Nah, gimana misalkan Satker yang tidak mengelola UP KKP, apakah tidak diberikan nilai atau gimana? Jadi dia tidak diberikan bobot 10% itu. Jadi konversinya di angka 90%. Ya, itu yang terkait UP tunai ini. Nah, 90% itu dari mana? Jadi untuk 90% ini sama dengan di PR 5 2022, yang ini terkait ketepatan waktu pertanggungjawaban ya, yang 30 hari kalender itu UP dan TUP itu 50%. Kemudian ada IUP disubulankan ya, terkait proporsinya berapa persen, kemudian selangnya berapa hari itu 25, dan yang terakhir terkait setoran TUP. Nah, jadi misalkan Satker yang memiliki setoran TUP katakanlah 10% ya dari TUP-nya, itu bisa tertutup nilainya. Bisa tertutup jika si Satker tersebut menggunakan UP KKP-nya gitu. Jadi diberikan reward lah begitu. Jadi kalau misalnya tahun lalu itu Satker sudah memenuhi ketepatan waktu, Satker sudah memenuhi persentase GUP yang disebulankan dan juga tidak ada setoran TUP, maka nilainya maksimal adalah 90 jika tidak ada transaksi menggunakan KKP, gitu ya Mas Fahmi ya? Oke. Jadi kayaknya UP KKP ini juga dinilai sekarang di reformulasi ini untuk mendorong digitalisasi pembayaran ya Mas kayaknya ya? Gitu. Nah, selanjutnya itu terkait dispensasi SPM. Nah, dispensasi SPM kalau yang tahun 2022 di per 5 2022 itu masuk ke dalam penilaian, dikasih bobot 5%. Untuk tahun sekarang itu di luar, tapi masih diperhitungkannya itu tuh sebagai pengurang. Nah, ini lebih fair ya, yang dikatakan di awal bahwa lebih menjunjung tinggi ya, biar ini ya, yang mana tidak semua Satker itu tuh memiliki dispensasi. Jadi yang Satker yang memiliki dispensasi SPM ya, pengajuan SPM lebih batas waktu LAT itu akan dikurangi nilainya gitu. Jadi nanti jumlah SPM dispensasi ya berapa nilainya, nah itu menjadi pengurang nilai IPA. Nah, kemudian indikator yang terakhir itu terkait indikator capaian output. Ini bobotnya paling besar ya, 25%. Nah, ini dia sebagai tidak ada perubahan dari yang sebelumnya gitu, yang mana hampir sama gitu, tidak ada perubahan sama sekali untuk yang capaian output. Oh, jadi sama ya Mas ya kalau sama. untuk posisi capaian output Ya, ini ya. jadi yang sama itu ada capaian output sama penyelesaian tagihan. Oh iya Mbak Emin, ada satu tadi yang kelewat, indikator deviasi halaman 3 DIPA. Kalau tahun 2022 itu bobotnya kan hanya 10%. Tahun ini karena tadi yang disampaikan Mas Fahmi, indikator dispensasi SPM itu tidak lagi menjadi komponen tetapi sebagai pengurang nanti di akhir tahun atas nilai IPA, maka bobot 5%-nya itu masuk ke dalam indikator deviasi halaman 3 DIPA. Oh iya, jadi seperti kayak dialihkan gitu ya Bu ya. Oke, jadi dari pemaparan dari Bu Puji maupun Mas Fahmi, saya bisa menarik kesimpulan nih kalau di reformulasi IPA tahun 2024 ini sebenarnya lebih fair ya Bu, terkait dengan penilaian di Satker ini. Dan juga mungkin ada beberapa hal nanti yang harus teman-teman 154 perhatikan
tadi kan udah kita singgung nih Bu, kalau ini juga merupakan tantangan ya Mas Fahmi dan Bu Puji. Nah kalau dari Bu Puji dan Mas Fahmi sendiri, menurut Ibu itu gimana sih Bu tips and trik atau strategi yang bisa dilakukan oleh Satker untuk mencapai nilai yang optimal dalam penilaian IKPA kali ini? Baik, untuk strateginya Mbak Emil itu sebetulnya sesuai dengan aspek dari IKPA itu sendiri. Jadi untuk revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA itu memang tujuannya kan untuk memperbaiki perencanaan pelaksanaan anggaran ya. Jadi semakin sedikit revisinya maka semakin baik perencanaannya, itu korelasinya ya, sehingga diharapkan Satker itu meminimalisir jumlah revisi, khususnya revisi dalam pagu anggaran tetap. Nah, kalau revisi pagu anggaran tetap ini ada pergeseran antar KRU, ada pergeseran antar jenis belanja dan lain-lain. Ada 14 jenis revisi yang masuk dalam perhitungan revisi DIPA. Nah, diharapkan Satker itu ketika menerima DIPA itu langsung menyisir mana-mana yang perlu penyesuaian di perjalanannya, dan juga dalam merevisi itu harus melibatkan selain di bagian keuangan sendiri juga pelaksana teknis kegiatannya, sehingga sesuai dengan kondisi di lapangan dan juga sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi bukan hanya di bidang keuangan aja, bagian keuangan aja yang memikirkan IKPA ini. Kalau dari penjelasan Bu Puji, sebenarnya semua elemen yang ada di Satker itu berperan penting dalam mensukseskan IKPA ini ya. Betul. Oke. Kemudian kalau untuk penyerapan anggaran, Satker itu harus memperhatikan proporsi pagu per jenis belanjanya. Jadi setiap targetnya sekarang itu per jenis belanja. Dan itu masing-masing, tidak diakumulasi seperti dulu. Jadi kalau Satker itu harus memperhatikan setiap jenis belanja yang dia punya. Jadi targetnya itu kan tiap triwulan berbeda-beda. Untuk belanja pegawai misalnya, target triwulan 1 itu 20%, triwulan 2 50%, triwulan 3 75%, dan triwulan 4 95%. Nah, itu harus konsisten. Dia dari target itu minimal dia harus melakukan realisasi sebesar itu jika ingin nilai penyerapan anggarannya maksimal, yaitu 100. Jadi harus memperhatikan target per jenis belanjanya berapa, dan itu yang harus dicapai oleh Satker agar nilainya maksimal. Kemudian untuk indikator belanja kontraktual itu Satker harus memilih dari awal tahun, sudah harus menyiapkan nih sampai dengan akhir tahun kira-kira mana belanja-belanja yang akan dikontrakkan dan berapa nilainya. Ya paling lambat itu di triwulan 2 sudah didaftarkan semua kontraknya, itu akan mendapatkan nilai maksimal. Tetapi kalau misalnya gimana kalau ada tambahan pagu di triwulan 3 atau triwulan 4, maka itu nanti akan menjadi pengurang dari nilainya. Kalau rasionya masih lebih dari sama dengan 75% jumlah kontrak triwulan 2 dibanding seluruh kontrak dalam 1 tahun, itu masih nilainya 100. Tetapi kalau kurang dari sama dengan 75%, jadi kalau kurang dari 75% rasionya, maka nilainya langsung jatuh 80. Sayang banget kan ya. Jadi emang dari awal tahun harus segera dikontrakkan, didaftarkan, dan kalau bisa segera diselesaikan. Karena belanja modal pun masih sama dengan tahun lalu, tahun 2022, di mana untuk belanja modal yang nilainya kurang dari 200 juta itu wajib selesai di triwulan 1, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya perencanaan itu penting banget ya Bu di IKPA ini. Oke. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba pelaksanaan anggaran harus bagus, tapi itu berawal dari perencanaan di Satker itu sendiri yang memang harus tertata. Jadi di dalam 1 tahun itu tiap bulan apa yang harus dilakukan, berapa persen penyerapan yang akan dilakukan nantinya, itu harus tertata dengan sistematis. Itu untuk mengurangi jangan sampai penyerapan di triwulan 4 itu melonjak dibanding triwulan 1 sampai dengan triwulan 3. Kemudian juga untuk deviasi halaman 3 DIPA itu Satker harus
patuh untuk melakukan penyesuaian halaman 3 DIPA pada setiap open period. Jadi kalau open periodnya itu ada setiap triwulan ada, yaitu bulan Februari, hari paling lambat hari kerja ke-10 di bulan Februari untuk penyesuaian deviasi halaman 3 DIPA atau rencana penarikan dana pada halaman 3 DIPA-nya itu untuk triwulan 1. Kemudian untuk triwulan 2, 3, dan 4 itu masing-masing adalah hari kerja ke-10 paling lambat disampaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada bulan April, Juli, dan juga Oktober. Itu kesempatan agar Satker itu bisa memperbaiki deviasi halaman 3, meminimalisir deviasi halaman 3 DIPA-nya dengan merencanakan rencana penarikan dana yang sebaik-baiknya. Memang tadi ya kuncinya juga ada di perencanaan juga, seperti itu. Kalau dari Mas Fahmi, menurut Mas Fahmi gimana Mas? Kalau menurut saya ya terkait penyelesaian tagihan ya, jadi itu ya, jadi penyelesaian tagihan itu ada sambung kaitkan aja kan belanja kontraktual, yang mana apa yang sudah dikontrakkan harus segera dilakukan pembayaran. Jika sudah selesai itu dikatakan itu tadi ada yang terbitkannya BAST ataupun BAPP. Dari BAT sama BAPP ini tidak boleh lebih dari 17 hari kerja. Jadi misalkan PPK sudah mendatangi BAST ataupun BAPP, itu segera langsung lakukan pencatatan di Sakti, langsung segera terbitkan BAP, langsung segera terbitkan SP sampai dengan SPM. Jangan sampai terlambat. Kenapa? Kalau terlambat, pertama nilai IPA-nya jadi jelek. Nah, yang kedua, nanti penerimanya itu menjadi marah-marah karena dia sudah menyelesaikan tapi belum dibayarkan. Nah, yang ketiga juga selain masuk ke penyelesaian tagihan, misalkan dia lewat triwulan ya untuk penyelesaian tagihan ini, dia akan mempengaruhi terkait indikator penyerapan anggaran gitu. Indikator penyerapan anggaran tidak tercapai, perencanaan di halaman 3 DIPA-nya jelek. Nah, jadi berpengaruh kemana-mana. Kemudian selanjutnya terkait UP. Nah, untuk UP ini sebenarnya gampang ya. Jadi pengelolaan UPT-UP ini adalah meminimalisir bendahara mengelola UP terlalu banyak ataupun mengelola UP yang tidak dikelolanya terlalu banyak intinya. Jadi Satker mengelola UP sedikit mungkin gitu. Jadi budayakan mengelola UP sedikit mungkin dan perbanyak LS, perbanyak cashless. Nah, cashless ini yaitu tadi yang KKP. Jadi ketika Satker banyak cashlessnya itu dikasihkan reward gitu. Jadi itu kurangi UP-nya, proporsi ketepatan waktu, kemudian gak boleh ada setoran TUP. Nah, misalkan kalau ada setoran TUP, itu tuh sisa TUP-nya itu bisa digunakan ke kegiatan yang lainnya. Nah, tapi jangan berarti nanti Satker membiarkan itu terjadi ya. Jadi nanti ketika pengajuan pastikan dihitungnya dengan benar sehingga tidak ada setoran TUP. Nah, terus yang terkait capaian output ya. Nah, capaian output ini kan dari formalisinya itu terkait ketepatan waktunya 5 hari kerja di bulan berikutnya harus segera dilaporkan, itu 30%. Nah, kemudian untuk yang 70%-nya dihitung berdasarkan realisasi capaiannya ya, baik dari segi progres, PCRO ataupun segi volume gitu. Berdasarkan target yang telah diinput. Targetnya ini dihitung berbarengan dengan pemutahiran halaman 3 DIPA. Nah, jadi pastikan perencanaan ataupun operator PPK menginput target sesuai dengan kacamatanya beliau, yang mana pastikan seakurat mungkin. Jadi jangan menargetkan terlalu banyak gitu. Jadi misalkan kalau saya sarankan targetnya silakan diperkirakan di bulan selanjutnya. Jadi misalkan target di bulan jadi selesai, di IPA-nya itu silakan diisikan di bulan Agustus. Nah, sehingga misalkan ada kemunduran dan lain sebagainya, ini masih bisa dilakukan penilaian dengan nilai yang optimal. Jadi targetnya itu katakanlah 10%, realisasinya 11% itu nilainya udah 100. Beda dengan targetnya 11% tapi realisasinya masih rendah di bawah 11%, ya nilainya kecil gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang terkait dispensasi ya Bapak Ibu ya. Terkait dispensasi ini pastikan yang tadi ya, cek
cek tagihannya jangan sampai ada yang kelewat. Sama kalau di KPPN Amlapura itu kan ada grup WA ya, grup WA ada, kemudian ada inovasi Cempaka, kita share di sana ya, di medsos juga ya, di IG, di Facebook. Nah kita share terkait batas-batas waktu. Jika Bapak Ibu Satker rajin buka WA grupnya aja ya, itu Bapak Ibu harusnya apa gitu batas waktunya. Dan juga sebenarnya untuk KPPN Amlapura sendiri untuk dispensasi ini tahun lalu nggak ada, jadi walaupun ada itu masih sedikit dan masih di bawah rasio gitu. Jadi yaitu kita bantu agar Satker tidak lupa gitu, dan juga Satker juga tetap rajin-rajin mengecek medsos atau WA group yang disediakan. Mungkin nambahin Mas Fahmi terkait penyelesaian tagihan tadi. Jadi selain yang disampaikan oleh Mas Fahmi, jadi salah satu tujuan belanja negara itu kan diharapkan multiplier efeknya itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau tidak segera dibayarkan, maka multiplier efeknya itu akan lebih kecil daripada apabila lebih cepat dibayarkan. Seperti itu. Saya mendengar penjelasan dari Bu Puji dan Mas Fahmi itu terkesima loh. Ternyata IKPA itu sebegitu dipetakan dengan sangat sistematis dan menyeluruh. Jadi dari perencanaan itu harus seperti ini. Kita harus merencanakannya sesuai dengan jadwal. Nanti setiap bulan udah ditentukan realisasinya seberapa. Kemudian di pelaksanaan anggaran juga harus disiplin. Kemudian harus rajin Satker untuk melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti itu. Kemudian untuk outputnya sendiri juga diukur. Jadi benar-benar value for money untuk IKPA ini ya, Bu Ji ya. Keren banget sih. Jadi itu kayak apa ya Bu ya? Satu instrumen tapi bisa menyeluruh seperti itu ya Bu IKPA ini. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu, tips dan trik dari Bu Puji dan Mas Fahmi terkait dengan strategi supaya nilai IKPA kita itu bisa maksimal. Apa pesan dari Mas Fahmi dan Bu Puji kepada Satker, khususnya yang ada di KPPN Amlapura, supaya nilai IKPA-nya ini tetap maksimal di tengah reformulasi IKPA tahun 2024 ini? Mungkin dari Bu Puji, monggo Bu. Baik, Bapak Ibu khususnya Satker KPPN Amlapura, nanti mohon untuk merencanakan revisi itu dengan lebih baik agar dalam satu semester itu revisi dalam pagu anggaran tetapnya cukup 1 kali dan sisanya revisi administratif, yaitu penyesuaian halaman 3 DIPA atau penyesuaian rencana penarikan dana. Untuk penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman 3 DIPA itu mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk memanfaatkan momen open period. Jadi memanfaatkan open period yang diberikan setiap triwulannya. Kemudian untuk penyerapan, selain Bapak Ibu wajib mengetahui berapa persen target realisasi pada triwulan berkenaan per jenis belanjanya, dan Bapak Ibu harus konsisten untuk mencapai target minimal setiap jenis belanjanya karena tidak bisa saling substitusi. Jadi wajib hukumnya untuk mencapai target minimal per jenis belanjanya, penyerapan per jenis belanjanya. Kemudian untuk belanja kontraktual, mohon dari sekarang sudah dipetakan, masih ada waktu nih triwulan 2 sampai dengan bulan Juni. Jadi dipetakan kira-kira sampai dengan akhir tahun akan ada tambahan pagu tidak? Apakah akan ada tambahan kontrak? Tidak. Jadi kalau misalnya sekarang itu sudah dipetakan sampai dengan akhir tahun berapa mana-mana yang akan dikontrakkan dan mana-mana yang tidak. Yang akan dikontrakkan maka kontrakkanlah paling lambat triwulan 2 ini. Jadi ketika ada tambahan pagu pada pada triwulan 3 itu Satker sudah punya cadangan. Jadi sudah banyak kontrak yang didaftarkan sehingga kontrak yang didaftarkan di triwulan 3 atau 4 itu bisa masih rasionya di atas 75%. Jadi kalau Bapak Ibu nanti diperkirakan pada akhir tahun atau pada triwulan 3 ada tambahan pagu sehingga nanti akan ada kontrak lagi, itu berarti Bapak Ibu minimal saat ini harus punya 4 kontrak minimal.
kalau ada nanti satu kontrak yang akan didaftarkan pada semester 2, triwulan 2 dan triwulan 3 dan triwulan 4. Atau lebih dari itu kontrak yang disampaikan pada triwulan 2 apabila nanti kontrak triwulan 3 dan 4 itu juga jumlahnya lebih banyak. Jadi proporsinya minimal itu 1 kontrak di triwulan 3 atau 4 dengan 4 kontrak di triwulan 1 dan 2. Totalnya seperti itu. Oke, itu udah kalau pesan dari Ibu Puji. Yeah. Kalau dari Mas Fahmi pesan untuk satkernya apa, Mas? Kalau dari saya itu ya terkait penyelesaian tagihan ya Bapak Ibu, ketika ada tagihan muncul ya yang kontraktual langsung segera input di Sakti, jangan sampai salah tanggal. Kemudian untuk yang UPT-UP, kalau UP-nya dirasa terlalu besar silahkan kecilkan UP-nya dan juga optimalkan budaya cashless ya, yaitu optimalkan penggunaan KKP, kemudian kurangi setoran TUP, pengajuan TUP pastikan sesuai dengan kebutuhannya, bisa LS-kan saja Bapak Ibu, jangan semuanya di UP ataupun TUP kan. Kemudian untuk capaian output ini laporkan sedini mungkin gitu, jadi ketika bulan Mei misalkan udah selesai, per tanggal 3 Juni itu hari kerja pertama langsung segera dilaporkan. Jadi kita bisa melihat tuh hasilnya nilainya di Omspan ya. Jadi untuk yang keseluruhan pastikan cek Omspan secara berkala gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat real time ya terkait berapa target yang harus diisi, kemudian progresnya sampai mana. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek di sana secara berkala. Nah, terakhir untuk yang dispensasi ya, dispensasi SPM itu ya jangan sampai ada yang kelewat. Misalkan ada apa-apa segera koordinasikan dengan KPPN, karena kita akan bantu ya, terus kita siapa tahu kita bisa memecahkan masalah yang Bapak Ibu hadapi. Begitu Mbak Emi. Oke. Nah, itu dia pesan yang luar biasa dari Bu Puji dan Mas Fahmi. Mungkin sebagai penutup saya mau mengucapkan semangat untuk Satker di lingkungan kerja wilayah KPPN Amlapura. Jadikan reformulasi IKPA ini bukan sebagai tantangan yang mengendorkan semangat Bapak Ibu semua, tapi menjadikan Bapak Ibu semua menjadi lebih bersemangat lagi untuk mencapai nilai IKPA yang optimal seperti itu. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bu Puji. Terima kasih Mbak Emil. Terima kasih Mas Fahmi. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan info yang bermanfaat dari KPPN Amlapura. See you on the next video. Dadah!